Hai teman-teman, kita ketemu lagi. Halo. Hmm, Saya Ratna dan Mbak Ijul. Yes, pembahasan terakhir kita kemarin kan tentang leader dan anggota tim. Penting Ya, banget tuh leadernya mengenali anggota timnya gitu ya. Mbak ya, Ijul ya, dan seperti Mbak betul. Ijul udah omongin bahwa memang sih kebutuhan dasar dari manusia itu adalah diapresiasi gitu ya, Hmm, respect gitu dengan orang lain. Nah, salah satu bentuk kita menghargai orang lain itu adalah dengan mendengarkan, kan gitu ya Mbak ya, dengan mendengarkan. Nah, ya, sebelum ini video kita bicara tentang memang kita harus porsinya tuh mendengarkan lebih banyak ketika kita berbicara dengan anggota tim. Nah, tapi kan betul. ngedengerinnya nggak cuma ngedengerin aja gitu kan Mbak Ijul. Iya, benar. Nah, ada hal-hal yang perlu kita latihkan coba Mbak Ijul. Apa aja tuh? Ya, benar banget ya. Ternyata Mm-mm. kita aja ya kalau lagi ngobrol sama siapapun ya, terus Mm-mm. orang itu ngedengerin gitu ya. Mm-mm. Terus orang itu akhirnya bilang bahwa, oh ternyata kamu tuh begini, begini, begini. Berarti kan dia Mm. tuh ngedengerin dan dia ngertiin kita gitu kan ya. Ngeh, ngeh gitu, seneng ya Heeh, rasanya. apalagi kalau lagi bete gitu ya, kita lagi apa Hmm, ya, hmm, mungkin lagi banyak yang dipikirin gitu ya. hmm, Tapi sebaliknya juga loh, kalau misalnya kita lagi happy gitu ya, ada sesuatu yang membuat hmm, kita sangat-sangat senang gitu, itu juga hmm, hmm, pas kita cerita ya, terus hmm, teman kita atau orang yang ada di depan kita itu menanggapinya juga dengan penuh perhatian tuh kan, aduh hmm. kayaknya Seneng juga ya. seneng banget Hmm. ya. Nah, jadi Bener, ini juga gini, sama. aku pernah punya cerita Mbak Jul, sorry Nah, aku potong ya. oke. Harusnya nggak boleh ya motong pembicaraan ya. Nggak apa-apa. Tapi karena ini lewat Zoom jadi kayaknya kepotong-potong gitu ya. Oke, aku mau cerita gini, pernah. Aku tuh pernah curhat gitu ya sama temen. Hmm, Pastinya temen deket dong kalau kita curhat itu ya udah trust gitu ya. iya, Aku tuh cerita, benar. ya ampun kerjaan banyak bener sih, work from home, rasanya kok waktu 24 jam nggak cukup gitu kan ya. Mm-mm. Sebel banget, kesel banget, kita mau istirahat aja nggak bisa, ada aja telepon, ada aja email, ada aja tugas gitu kan ya. Nah itu kan luapan emosi yang aku tuh kepengennya di ngertiin emosiku gitu loh. Tapi Benar. temanku mungkin dia mau menenangkan hatiku, tapi aku merasa itu caranya nggak tepat. Jadi dia cuma bilang gini, ya sabarlah, sabar. Ini kan emang situasinya lagi sulit. Sabar aja. Nanti kalau udah lewat juga semuanya akan kembali normal. Ih, gemes gitu ya rasanya ya. Coba lu yang ngejalanin, bisa enggak gitu ya? Atau kalau enggak, terus dia bilang gini, mungkin manajemen juga punya pemikiran yang lain loh, pemikiran khusus. Nasihat lulu gitu kan ya. Padahal saat itu kan kita nggak kepengen nasehatin, kita kepengennya di ngertiin. Bener nggak, Majul? Benar, benar, benar. Hmm. Kita tuh namanya juga curhat ya. Curhat itu Mm-mm. kebanyakan orang tuh, apalagi perempuan katanya Ratna ya. Ya, Kalau gimana curhat gimana tuh gimana nih perempuan? katanya kadang-kadang cuman cukup didengerin aja dan di ngertiin gitu loh. Hmm, Ngertiin asik bahwa misalnya gitu. kayak tadi ya Ratna ya, contohnya kan, Mm-mm. aduh nih gue pusing banget mau tidur aja susah gitu, tugas berhenti berhenti. Bener, Kadang bener. cuma perlu gini, nak kayaknya kamu capek banget ya, banyak sekali tugas Oh, dari kantor. ah. Nah ya, Aduh, kalau kalau dibilang gitu tuh rasanya tuh plong banget ya, heeh, heeh. gitu ya. Jadi ada Hmm. orang yang, oh ada orang yang ngerti perasaan gue gitu ya, jadi itu ya, jadi Ngertiin dong. nah Gue nggak itu pengen nak nasehat nih gitu ya. benar. Mm-mm. Yang penting itu adalah kita menunjukkan rasa empati kita. Itu disebut dengan empati itu tadi Ratna. Jadi Nah, itu dia yang sering kali ngertiin gue ya, denger empati. Mhm. ngertiin bahwa Ratna lagi pusing, Ratna lagi kesel, Ratna lagi lelah gitu ya. Lelah lahir batin. Di Ngertiin dong, awal-awal, jangan kasih nasehat gitu ya. nah itu di awal-awal Ratna mungkin nggak butuh dinasehatin segala macam. Apaan sih lu so tahu gitu ya, malah malah kita Sotoy bener jadi lu gitu ya. tambah emosi. Kalau apalagi kalau dibilangin gini, nah, ini bagian dari cobaan loh, nak. Wah, Berasap langsung kepala gitu. benar. Nah, jadi tips Oke. yang pertama, bukan tips. Di sini kita bicara skill ya. Skill yang pertama itu adalah Skills empati ini gimana nih? mendengarkan secara empatik. Mhm. Ya, jadi itu tadi kalau bahasa apa ya, hari-harinya kita ngertiin orang gitu, ngertiin situasi orang yang lagi ngomong di depan kita. Yes, Jadi ngertiin. mendengarkan empatik itu kita apa ya, mencoba tahu dulu ya
situasi perasaan seseorang yang lagi ngomong di depan kita. Itu aja dulu ya. Kita Bener. awali dengan mendengarkan empatik. Tadi Ratna kalau misalnya tadi aku ngomongnya kayak gitu, aduh Ratna kasihan pusing banget ya kelihatannya lagi banyak kerjaan di kantor nggak habis-habis nih gitu. Nah, Rasanya tuh lega. Ya, kalau Stephen Covey itu dalam quote-nya mengatakan ya, kalau empati itu ibaratnya kayak kita tuh dapat oksigen secara emosi. nah Luar biasa kan mantep. Bayangin oksigen. Kalau kita kehabisan nafas itu kan gitu ya, butuh oksigen. Nah, ini yang butuh oksigen emosi. Nah, begitu ya Mbak Jul ngertiin perasaannya Ratna nih, aduh dapat oksigen tuh rasanya bernafasnya lega. Jadi bener nih, kuncinya ngertiin perasaan gitu ya Mbak mm, Jul ya. Duh mm, Ratna, kamu kayaknya lagi pusing, lagi capek. Jadi ngertiin perasaan, ya lalu kemudian juga kita ngertiin kondisinya. Karena betul kayaknya Ratna kamu banyak pekerjaan. Jadi kayaknya dua hal ini yang perlu ditangkap ya gitu bener ya Mbak Jul ya. betul betul. Jadi apa? Dan sebelum melakukan yang namanya mendengarkan empatik, ada niatnya dulu loh, Nak. Nah, Nah, kemarin niat. kan kita Niatnya buat ngomongin itu. apa nih niatnya nih, Mbak? Nah, Hmm, kemarin kan kita udah bicara mengenai betapa pentingnya ya kita menyisihkan waktu ya dengan tim member kita. betul. Nah, Yes. pada saat kita mengagendakan ketemu itu, udah memang Mhm. berniat nih di sini. Niat saya adalah Mhm. memang untuk mendengarkan apapun yang mau dia omongin lah gitu ya istilahnya ya. Apakah Yes. dia lagi punya masalah, apakah Kan. dia lagi punya apa ya, kabar-kabar gembira gitu ya, Kabar-kabar. punya peluang-peluang bisnis mungkin gitu ya. Jadi niat ini penting sekali karena niat itu Bener. membuat kita akhirnya punya perilaku yang bersesuaian dengan niat kita. Nah, ini kan Betul. perlu Jadi ya. ngedengerin tadi ya Heeh. perilakunya ya. Nah, itu niat tuh Hmm. ternyata penting sekali gitu ya. Niat kita Penting banget. gitu loh. Bener. Kalau Jadi nggak niatnya diniatin, nah itu nggak suka jalan. akhirnya apa ya, jadi ya sembarangan aja gitu kalau kita niatnya nggak kuat. Itu loh, Nak. Jadi Bener. niat Benar, Mbak dan Jul. Jadi praktekkan mendengarkan empatik tadi ada keterampilannya tuh. keterampilannya tadi ya, jadi ada Bener. niatnya, ada keterampilan bener banget. Dan niatnya tuh niat mendengarkan, bukan niat untuk ngejawab. Nah, Bener nggak ya? bener. Kadang-kadang kan kita gitu ya, kalau ada yang curhat gitu ya, di sini mau jawab apa, mau kasih nasihat apa gitu kan ya. Jadi bener Mbak Jul, niat itu adalah niatnya dengerin banget supaya ngerti, terus nanti Ya, direfleksikan gitu kan ya, betul. direfleksikan lewat tadi omongan tadi, perasaannya dia apa sih dan kondisinya gimana. Luar biasa tuh, dapat oksigen banget nih. Sekarang juga aku dapat oksigen emosi nih dari Mbak Jul. Oke, ya. Ya itu, Oke. lucu kalau pengalaman di kelas itu ya, pada saat role Hmm. play gitu ya, mendengarkan Hmm. itu, orang itu terus jadi ini, jadi apa, jadi, "Bu, kayaknya kaku banget ya," gitu ya, nggak terbiasa. Ah, Biasanya karena itu benar, tadi, mendengarkan untuk menjawab itu loh, Nak, yang seringkali, menjawab tanpa kita sadar, kita tanpa melakukan disadari. itu, gitu. Jadi lucu Mhm. juga begitu praktek-praktek di kelas tuh, yang kejadiannya peserta seringnya gini, jadi begitu saya kasih satu situasi gitu ya, Mhm mereka mhm. tuh langsung tadi nasehatin, ya, Benar, terus solusi solusi. heeh, "Gini aja," gitu kan, atau, "Ah, dasar lu Mhm. sih begitu." Nah, ini, apa, larinya ke sana tuh seringkali pada saat kita Benar mencoba, benar. latihan ya di kelas. Latihan di kelas ya, role play gitu ya. Betul. Nah, Padahal tadi yang waktu Mbak Jul empati dengan aku sih biasa-biasa aja kayak ngobrol biasa, ngerti banget gitu ya. iya. Nah, ini kan perlu latihan, namanya skill perlu Iya, dilatih ya. Dan betul. yang bikin adem nih kalau, aku sebagai Mhm. fasilitator ya, ada yang ngomong gini, "Bu, beneran loh saya Gimana? kemarin coba tuh yang namanya, praktekin tuh mendengarkan empati." Jadi Heeh. saya bener-bener nahan diri nih, saya nggak ngomong dulu gitu ya. Tapi beneran loh Bu, itu efektif loh. Jadi anggota tim Bener. saya itu merasa bahwa dia dikasih waktu buat ngomong. Nah, jadi, Mhm. "Oh gitu ya Bu? Iya Bu, saya bener-bener saya kemarin coba praktekin dan alhamdulillah ada hasilnya." Waduh itu, nah Kita keren juga Kak. seneng ya dengernya ya, bener. Iya, Jadi oke. anggota tim atau orang yang curhat itu diberi waktu untuk melepaskan emosinya, jadi dia udah kosong nih emosinya gitu kan ya. Iya, Kemudian dia juga merasa happy banget ada yang ngertiin gitu ya. Walaupun contohnya kayak aku nih tadi ya, mmm, kerjaan banyak ya, mhm, ya memang harus tetap dikerjain, nggak bisa enggak. betul. Tetapi
beban emosinya tuh udah berkurang. Di situ tuh sebenarnya rahasianya kan Mbak Jul ya. Jadi Benar-benar. ketika cuma di ngertiin, beban emosi itu udah berkurang gitu loh. Nah kalau beban emosi berkurang ketika kerjaan banyak, kan kita jadi kayak seger lagi lah kita ngerjainnya. Bener nggak sih? Benar, benar, benar. Benar banget ya. Nah, setelah skill empati apalagi nih yang perlu kita Oke. latihkan nih?